الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah, la yatrukunahunna al-fakhra fil ahsab, wat-ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum, wan niyahah." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah, sabda Rasulullah, yang susah untuk ditinggalkan. Membangga-banggakan kebesaran leluhur, mencelah keturunan, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Yang terakhir adalah meratapi mayit. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda 15 abad yang lalu, yang mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa 4 jenis ini yang sulit ditinggalkan oleh umatnya beliau, yaitu umat Islam. Hadis ini menunjukkan masih ada sifat-sifat jahiliyah kaum muslimin yang sulit dihilangkan masyarakat kita ini. Walaupun tidak boleh kita katakan ini adalah jahiliyah, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah mungkin telah berlalu dengan datangnya cahaya Islam. Hanya saja sifatul jahiliyah, sifat-sifatnya masih ada. Di antara sifat-sifat jahiliyah yang masih ada, sering kita temui adalah adanya tatayyur. Dalam bahasa kita disebut dengan anggapan sial. Tatayyur diambil dari kata bahasa Arab yaitu ta'ir, yang artinya burung. Sebab dahulu orang Arab jahiliyah, apabila dia hendak melakukan safar, perjalanan, baik itu safar tijarah dagang, atau safarnya secara umum, maka mereka melihat pergerakan burung itu. Apabila burung mungkin bergerak di arah tertentu, terbang ke arah kanan, maka sebagai pertanda baik, isyarat baik bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan itu. Atau kalau terbang di arah kiri, mereka mengatakan bahwa ini ada sial nantinya, dia akan temui. Maka dia urungkan safarnya itu. Terjadi tanda buruk atau kesialan dan lain sebagainya. Beranggap sial ini, tatayyur ini, akidah jahiliyah. Bahkan sudah ada di masa sebelum Islam. Fir'aun misalkan beranggapan sekali bahwa Musa alaihissalam beserta pengikutnya mendatangkan bencana bagi masyarakat tersebut. Gara-gara Musa terjadi kesialan ini, bencana ini, kata Fir'aun. Namun kalau datang kebaikan, mereka mendapatkan kebaikan itu, mereka katakan ini adalah usaha kami ini. Tanpa menyebut kenikmatan tersebut sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi mereka ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibuhum sayyi'atun yatatayyaruna bi Musa wa man ma'ah illa innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Di lingkungan kita, masyarakat kita, anggapan sial itu pun banyak sekali. Mulai dari bunyi-bunyi toke. Kalau toke ini bunyinya
ganjil, maka akan terjadi ini dan itu. Kalau bunyinya genap, maka terjadi demikian rupa. Orang yang kejatuhan cicak misalnya, atau ada kupu-kupu tertentu yang masuk ke dalam rumahnya, akan datang tamu kebaikan, atau akan ada musibah kalau misalnya jatuh cicak atau apa. Mereka akan mengurungkan niatnya untuk melakukan bepergian, membatalkan janji dan sebagainya. Kalau dia mendengar suara burung tertentu, burung gagak, berkeyakinan akan mendapatkan kesialan. Nah, kalau bahkan ini kematian. Angka tertentu misalnya 13. Sampai-sampai ada maskapai penerbangan yang tak ada yang memuat tempat duduk nomor 13 itu. Karena itu dianggap sial nomor 13. Lantai tertentu di gedung tertentu itu tidak mengatakan bahwa gedung 13. Lantai 13. Karena beranggapan 13 itu adalah angka yang berbahaya, angka yang sial. Ini jamaah sekalian adalah perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Kebiasaan masyarakat jahiliyah mengaitkan sesuatu bukan sebabnya. Nah, ini hal-hal itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikan bahwa Allah lah yang memberikan seluruh manfaat maupun mudarat. Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Tidak mungkin ada mudarat yang menimpa kita kalau bukan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendatangkan manfaat apapun kepada kita semua kecuali biiznillah. Seluruhnya adalah izin Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan perantara-perantara hewan atau tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pada saat itu masih kecil, berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wa'lam anna al-ummah law ijtama'an ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Ketahuilah sesungguhnya jika seluruh makhluk di langit dan di bumi mereka berkumpul untuk mendatangkan suatu manfaat untukmu, niscaya mereka tidak dapat memberikan manfaat untukmu kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka ini berkumpul untuk mendatangkan bahaya untukmu, niscaya mereka tidak mendatangkan sesuatu apapun yang berbahaya untukmu itu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Pena penulis takdir telah diangkat dan catatan-catatan takdir telah mengering. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ini mengajarkan kepada kita semua tentang akidah yang benar, akidah yang sahih. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Memiliki masalah apapun, selesaikan dengan salat. Bangunlah sepertiga malam. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab disitulah Allah Subhanahu wa taala turun. Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doa-doanya. Siapa yang meminta kepadaku, meminta ampun kepadaku, kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita, menjaga akidah keluarga-keluarga kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan menjadi masyarakat yang akidah, memiliki akidah yang lurus. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.